Apakah kamu pernah meminta kenaikan gaji? Atau apakah kamu pernah menolak seseorang atau menyatakan cinta? Semua ini bukan situasi yang mudah. Ada satu titik dalam hidup di mana kamu perlu memutuskan apa yang harus kamu lakukan dalam menghadapi percakapan yang sulit. Kamu punya pilihan, entah menghadapinya secara langsung atau menghindarinya. Ini merupakan sifat naluri manusia ketika bertemu sesuatu yang kita anggap bahaya, melawan atau kabur. Mungkin seringkali kita memilih untuk menghindar, tapi apabila sudah tidak bisa ditahan lagi, kamu akhirnya memutuskan untuk konfrontasi. Namun sayangnya, ketika kamu bicara langsung, alhasil malah jadi berantem. Apakah ada cara yang lebih baik? Apakah kita bisa mengubah pembicaraan yang sulit menjadi pembicaraan yang konstruktif? Seni mengelola pembicaraan yang sulit merupakan keahlian yang penting. Halo semuanya, nama saya Michael. Selamat datang di channel saya, Sikutu Buku. Kali ini saya akan bahas buku Difficult Conversation karya Bruce Patton, Douglas Stone, dan Sheila Hine. Buku ini membahas bagaimana cara menghadapi percakapan yang sulit dan berdiskusi hal yang penting. Setiap harinya kita mungkin berusaha memulai atau menghindari percakapan yang sulit, entah berbicara langsung kepada rekan kerja yang tidak mengerjakan tugas yang diberikan, atau sesederhana tidak setuju dengan pasangan. Sayangnya, percakapan sulit tidak bisa dihindari. Jadi, kita perlu belajar bagaimana memiliki percakapan yang produktif. Saya merangkumnya menjadi 3 hal penting dari buku ini. Pertama, 3 tipe percakapan yang sulit. Ketika menghadapi sebuah percakapan yang sulit, apa yang kamu lakukan? Apakah kamu memilih untuk menghindar? Jika iya, maka kamu melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan banyak orang. Ada banyak alasan. Mungkin kita takut hasil yang tidak sesuai harapan, atau takut malah pembicaraan ini justru bisa memutus tali persahabatan. Otak kita terus berputar antara 2 pilihan. Apakah perlu kita bahas atau biarkan saja? Coba bayangkan situasi ini. Kamu adalah seorang desain grafis yang bekerja di sebuah perusahaan. Di suatu sore, kamu tiba-tiba didatangi oleh tim marketing yang meminta kamu untuk membuat sebuah brosur mendadak dan harus selesai segera. Karena hubungan kamu baik, alhasil kamu bantuin dan kerjain hingga larut malam. Walaupun kamu juga ada kerjaan lain yang mendesak. Di pagi hari, ketika tim marketing itu melihat brosur yang kamu buat dan diajukan ke atasannya, brosur itu ditolak karena dianggap kurang kreatif. Kalian berdua pun berdiskusi hingga akhirnya pembicaraan semakin panas. Beberapa bulan kemudian, hubungan kamu masih belum membaik. Apakah situasi ini familiar? Ketika berada di dalam sebuah proyek, potensi gesekan dalam sebuah hubungan itu sangat rentan. Namun sebenarnya, di setiap pembicaraan yang sulit, terdapat 3 pembicaraan yang tersembunyi. Pertama, what happened conversation. Pembicaraan ini biasanya berisi ketidaksepahaman atas apa yang terjadi dan bagaimana seharusnya. Siapa ngomong apa, siapa melakukan apa, siapa yang salah. Ketika dalam percakapan yang sulit, masing-masing orang mungkin mulai saling tunjuk. Kedua, feeling conversation. Setiap pembicaraan yang sulit mungkin berisi seorang yang bertanya-tanya, apakah perasaan mereka harus diakui atau dikesampingkan. Mereka mungkin juga bertanya, apakah mereka telah menyakiti perasaan orang lain. Terakhir, identity conversation. Percakapan internal diri tentang situasi yang kita alami. Ada perdebatan soal identitas diri. Apakah kita kompeten, apakah kita baik, apakah kita disukai oleh orang lain, dan sebagainya. Ketika hasil kerja kita dikritik oleh orang lain, mungkin saja hal ini membuat kita mempertanyakan nilai diri. Kedua, perhatikan apa yang kamu rasakan. Apa alasan seorang memulai pembicaraan yang sulit? Mungkin ingin membuktikan pendapatnya benar, mengungkapkan isi hati, atau mendapatkan apa yang diinginkan. Dengan kata lain, kita ingin menyampaikan sebuah pesan. Nah, bagaimana cara yang tepat agar pesan yang kamu ingin sampaikan tepat sasaran tanpa melukai perasaan orang lain? Bagaimana bila kita memulainya dengan berusaha memahami sudut pandang orang lain? Daripada sibuk menghakimi orang lain yang kita anggap tidak rasional, cobalah untuk mencari tahu kenapa sih mereka bisa berpikir seperti itu. Apa motivasi mereka? Apa yang mereka inginkan? Sadari kalau kalian adalah orang yang berbeda. Jadi wajar saja jika pada akhirnya kalian punya kesimpulan yang berbeda.
Yang paling penting, jangan menganggap orang lain punya intensi yang buruk atau ingin mengambil keuntungan dari kamu. Mindset yang bebas prasangka akan membuat percakapan sulit jadi jauh lebih mudah. Karena dalam pembicaraan, bukan hanya soal apa yang kamu ucapkan, tapi juga termasuk banyak hal yang tersirat, misalnya dari gestur, bahasa tubuh, dan sebagainya. Tips lain adalah sebelum masuk dalam pembicaraan yang sulit, coba kamu explore dulu apa yang kamu rasakan. Coba tanyakan ke diri sendiri, apa perasaan yang menurutmu pantas atau tidak? Bagaimana kamu mengelola perasaan saat kecil? Lalu, coba pikirkan bagaimana orang di lingkaran terdekatmu merespon perasaan kamu. Mungkin saja kamu dianggap sebagai seorang yang needy setelah kamu bilang kalau kamu butuh perhatian dan keintiman. Misalnya, jika kamu sering bertengkar dengan pasangan, coba tanyakan ke dirimu sendiri soal asumsimu terkait intensinya. Apakah kamu sering kali menyalahkan dia secara berlebihan? Apakah kamu sering pakai kata selalu atau tidak pernah dalam berdebat? Misalnya, kamu tuh selalu lupa deh bla bla bla, atau tuh kamu tuh nggak pernah bla bla bla. Padahal apa yang kamu anggap kesalahan baru beberapa kali atau bahkan satu kali dilakukan. Sebaliknya, bagikan informasi, alasan, dan pengalaman di balik apa yang kamu rasakan, dan bantu pasangan kamu untuk memahaminya. Lalu, tanyakan bagaimana dia melihat situasi tersebut secara berbeda. Ketiga, tips komunikasi yang lebih baik. Ada tips yang menarik. Ketika kamu memulai sebuah percakapan yang sulit, penting untuk tidak memulainya dengan sebuah cerita dari sudut pandang kamu. Kenapa? Bukankah kamu hanya ingin membagikan sudut pandangmu saja? Betul, tapi apa yang kamu lakukan justru bisa langsung memercik api sebuah konflik karena beresiko mengancam gambaran diri seseorang. Contohnya begini, kamu dan pasangan baru pulang dari sebuah acara yang diadakan oleh teman pasangan kamu. Lalu ketika kamu pulang, kamu bilang ke pasanganmu kalau apa yang dia katakan tentang kamu di depan teman-temannya membuat kamu jengkel. Bagi pasanganmu, apa yang kamu ucapkan bisa punya makna yang beragam. Bisa saja kamu merasa terhianati karena pasanganmu entah sengaja ataupun tidak berbicara tanpa berpikir. Alhasil, pasanganmu bisa saja menjadi defensif lalu bilang, kamu mah baper, biasa aja kok. Hal ini lalu memicu perdebatan panjang dan mungkin saja berujung saling menyakiti perasaan satu sama lain. Nah, bagaimana kalau kamu memulai sebuah cerita dari sudut pandang orang ketiga? Jadi kamu memulai cerita dari sudut pandang pengamat. Sebagai contoh, adikmu suka menaruh barang sembarangan sehingga rumahmu berantakan. Daripada langsung ngomel dan bilang, kamu mah nggak pernah taruh barang yang rapi. Bagaimana kalau kamu sampaikan cerita ini dari sudut pandang orang ketiga? Ya, saya tahu kita mungkin punya pandangan yang berbeda soal kerapian. Nah, dengan pembukaan seperti ini, lawan bicara tidak langsung merasa defensif. Jadi kalian berdua bisa bergerak menuju solusi yang win-win. Cek juga apakah solusi yang kamu tawarkan itu cocok dengan mereka dan libatkan mereka dalam prosesnya. Dengan cara ini, kamu akan memahami sudut pandang mereka, apa keinginannya, apa kesulitan yang mereka hadapi, dan sebagainya. Berikan mereka juga kesempatan untuk bercerita apa yang mereka rasakan. Seringkali kita menghindari percakapan yang sulit karena kita takut mendengar reaksi orang lain. Tapi ketika kamu mulai membuka diri untuk memahami sudut pandang orang lain, lalu menyadari kalau apa yang mereka rasakan sama pentingnya dengan apa yang kamu rasakan, maka kamu lebih siap dalam menghadapi percakapan yang sulit dan berusaha untuk menemukan solusi yang win-win, daripada hanya sibuk menyalahkan satu sama lain atau memuaskan ego pribadi. Silahkan komen di kolom komentar pelajaran apa yang kalian dapat ketika baca buku ini. Selain itu, komen juga mau buku apa lagi yang saya review di video berikutnya. Saya undur diri, jangan lupa subscribe channel YouTube Sikutu Buku. Bye-bye.